Namaku Nur Cahyo. Umurku 27 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Sejak lulus SMK, aku bekerja di sebuah pabrik garmen di kota ini. Awalnya, aku bekerja di pabrik yang berbeda, dengan penghasilan yang tak menentu dan tak cukup untuk membiayai hidupku dan mengirim uang untuk keluargaku di desa. Rindu banget sama rumah, sama ibu, tapi beban hidup ini berat sekali pikirku. 3 bulan lalu, aku pindah ke pabrik garmen Maju Jaya, sebuah pabrik tekstil yang cukup besar di pinggiran kota. Gaji di sini lumayan, meskipun kerjanya berat dan melelahkan. Aku harus bekerja keras, lembur hampir setiap hari, demi memenuhi kebutuhan hidup dan membantu keluargaku. Ayahku sudah tua dan sakit-sakitan, sementara ibuku hanya seorang petani kecil. Kakakku sudah berkeluarga, namun karena himpitan ekonomi, ia kurang memperhatikan orang tuanya. Adikku masih sekolah dasar. Semua tanggungan seolah ada di pundakku. Berat memang, tapi aku harus kuat. Demi keluarga, semoga kakakku bisa lebih baik. Gumamku. Kehidupan di kota besar ini keras dan penuh tantangan. Aku tinggal di sebuah kamar kos yang sempit dan sederhana, jauh dari suasana pedesaan yang tenang dan damai. Aku merindukan udara segar pegunungan, sawah yang luas, dan suara kicau burung di pagi hari. Namun, aku harus bertahan demi masa depan keluargaku. Kapan ya aku bisa pulang kampung? Kapan ya aku bisa hidup lebih tenang dan meringankan beban orang tuaku? Pikiranku melayang. Kejadian aneh di warung makan itu terjadi setelah aku pulang kerja larut malam, sekitar pukul 22.00. Hari itu, aku lembur hingga larut karena pesanan yang menumpuk. Capek sekali rasanya, tubuhku terasa remuk, punggungku pegal, dan mataku terasa berat. Sepanjang hari, aku hanya berurusan dengan mesin jahit dan tumpukan kain. Suasana pabrik yang bising dan panas membuatku semakin lelah. Capek banget, rasanya pengen langsung tidur, tapi lapar juga, gumamku. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya memikirkan tempat makan yang masih buka. Jalanan sudah sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang lewat. Saat melewati Jalan Raya Sukabumi, aku melihat sebuah warung makan kecil yang tampak ramai. Biasanya, warung-warung di daerah itu sepi, apalagi sudah larut begini. Kok ramai ya? Warung apa ini? Sudahlah. Daripada lapar, aku mampir saja, bisik benakku. Lampu warungnya remang-remang, menambah kesan misterius. Aku memutuskan untuk singgah. Warung itu sederhana, dengan beberapa meja dan kursi plastik di luar. Aroma masakan yang menggugah selera langsung menyambutku, meskipun sedikit tercampur bau tanah yang lembab karena malam hari. Aku memesan nasi uduk dan teh manis. Penjualnya seorang nenek sekitar 60-an, dengan wajah yang keriput dan senyum yang misterius. Ia menatapku dengan tatapan yang aneh, sesekali terkekeh pelan tanpa sebab yang jelas. Nenek-nenek ini, tatapannya serem banget. Kok senyum-senyum sendiri sih? Pikirku. Rasanya bulu kuduku merinding. Aku buru-buru menghabiskan makananku, berharap bisa cepat-cepat pergi dari tempat itu. Suasana terasa hangat dan ramai, membuatku merasa nyaman di tengah kelelahanku, meski rasa takut tetap ada. Enak juga nih, sepi tapi ramai. Aneh, cepat-cepat makan Nur, kata hatiku. Ketika nasi uduk dan teh manisku datang, aku langsung menyantapnya. Rasanya enak sekali, jauh melebihi ekspektasiku. Namun, di tengah-tengah makan, aku merasa laparku tak kunjung hilang, meskipun sudah menghabiskan 1 porsi nasi uduk yang cukup banyak. Selain itu, ada bau anyir yang samar-samar tercium, seperti bau darah. Aku mencoba mengabaikannya, tapi bau itu semakin kuat. Selain itu, aku juga merasakan hawa dingin yang menusuk, meskipun cuaca malam itu cukup hangat. Perasaanku campur aduk.
antara nyaman dan sedikit takut. Tatapan misterius nenek itu terus mengikutiku, membuatku semakin tidak nyaman. Setelah selesai makan, aku membayar. Aku terkejut karena harganya sangat murah, hanya Rp10.000. Padahal porsi nasi uduknya cukup banyak. Aku mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung dan bergegas pulang. Murah sekali. Ada apa ini sebenarnya? Cepat-cepat pulang. Otakku menerawang. Sesampaiku di rumah, aku menceritakan pengalamanku teman-temanku. Mereka semua kaget dan tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa warung makan itu selalu sepi, tidak pernah ramai seperti yang kuceritakan. Mereka bahkan tidak mengenal warung makan tersebut. Mereka menyanggah semua ceritaku, menganggapku berhalusinasi, atau mungkin salah tempat. Kok mereka semua nggak percaya sih? Apa aku mimpi? Tapi, aku yakin aku makan di situ, batinku. Hingga kini, aku masih bingung dan bertanya-tanya. Apakah aku benar-benar mengalami kejadian itu? Atau hanya mimpi? Bau anyir dan hawa dingin yang kurasa, serta keramaian warung yang tak seorang pun tahu, dan tatapan misterius nenek penjualnya, masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.